Kasus anak jalanan sering terjadi di kota-kota besar, khususnya kota Banjarmasin itu sendiri. Anak jalanan sering dianggap sebagai masalah, baik itu dari pemerintah, lingkungan masyarakat, bahkan pengguna jalan itu sendiri. Menjadi anak jalanan bukan sebuah pilihan, melainkan banyak beberapa faktor. Saya Muhammad Reza Adha, kru Wartologi Channel dari Yayasan Al-Ajib Kota Banjarmasin melaporkan. Fenomena anak jalanan sering terjadi di kota besar, salah satunya kota Banjarmasin. Hari ini kita sering menemui kota Banjarmasin dengan fenomena anak jalanan, seperti anak jalanan yang sedang mengamen di lampu merah, anak jalanan yang sedang mengamen di warung-warung makan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang mempengaruhi mereka lebih memilih hidup di jalanan, salah satunya faktor ekonomi. Dan salah satunya juga adalah faktor keluarga, faktor lingkungan masyarakat, bahkan faktor dari pilihan mereka sendiri. Hari ini masih belum ada solusi dari pemerintah, baik itu dari peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang mampu memfasilitasi tentang anak jalanan pada hari ini. Tapi hari ini telah hadir Yayasan Al-Ajib atau Yayasan Anak Jalanan yang hadir di belakang saya saat ini sebagai solusi untuk mengatasi anak jalanan yang hadir di kota Banjarmasin. Nama ulun Muhammad Algiripani. Asal pian? Asal dari Tanjung Tabalong. Asli Tanjung Tabalong. Asli Tanjung. Kalau alamat sekarang? Alamat sekarang di Gatot. Cuma lebih banyak di markas anak jalanan sini. Jadi Al-Ajib ini dari tahun 2012 itu awal pertama kali kita masuk kampus UIN Antasari. Dulu namanya YN. Nah, terus dengan berjalannya waktu di tahun 2015 itu langsung dikelola oleh anak jalanannya. Jadi dari mahasiswa ke anak jalanan asalnya tuh 2012 sampai 2015. Nah setelah 2015 itu karena ada kesibukan kawan-kawan dan segala macam, ada yang sudah lulus, ini dilanjutkan oleh kawan-kawan di jalanan. Nah kawan-kawan di jalanan melanjutkan, mereka mengelola sendiri majelis mereka dan mereka menamai Al-Ajib Anak Jalanan yang Baik. Pada asalnya nih siar jalanan namanya, itu dari kawan mahasiswa terus berpindah ke anak jalanan jadi Al-Ajib Anak Jalanan yang Baik. Atau dalam bahasa Arab tuh artinya bagus. Kalau dari logo itu sebenarnya nih melambangkan bahwasannya lampu merah dan jalanan. Nah itu aja. Artinya lampu merah tuh memiliki filosofi kan merah, kuning, dan hijau. Nah itu merah itu untuk berhenti, artinya ada stop lah kita dalam hal yang tidak baik ataupun yang kurang baik gitu kan. Kalau kuning hati-hati. Nah hati-hati ini bermakna ya dalam hidup ini kita harus hati-hati, penuh daripada perhitungan. Dan kita selanjutnya hijau. Nah hijau itu jalan aja, just do it kalau dari Nike gitu. Nah ini bukan sponsor Nike lah ya. Nah, jadi itu kalau jalanan ya kawan-kawan jalanan yang membangun yayasan ini itu dibuktikan daripada mereka bersedekah dulu Rp2.000, ada gerakan Rp2.000 untuk pembangunan Yayasan Al-Ajib. Nah, gitu. Semangat gotong royong inilah yang dari awal dibangun Al-Ajib. Jadi kami menyadari bahwasanya majelis pertama kami, tempat sewaan pertama kami pun tidak punya harta sama sekali. Nah, jadi pelan-pelan tadi dari hasil ngamen, terus ada bantuan daripada donatur, tapi yang menyokong di awal adalah kawan-kawan dari pengamen, kawan-kawan dari anak jalanan. Jadi yayasan ini adalah yayasan milik anak jalanan. Yayasan Al-Ajib ini ada kepengurusannya, kayak ketua, sekretaris, bendahara. Nah, tapi lebih banyak kami sudah bersepakat di awal bahwasanya organisasi Al-Ajib ini harus dibangun bersama. Jadi bukan sebagai adanya jabatan itu aja. Jabatan itu hanya sebagai penyokong di awal. Sisanya yang untuk menyokong di lainnya itu adalah kawan-kawan di jalanan. Jadi sama-sama membangun. Nah inilah
kenapa kami membangun Al-Ajib ini? Supaya pembangunan daripada perubahan ini bisa dilakukan bersama-sama, baik itu kalangan daripada pengurus ataupun langsung daripada anak-anak jalanannya. Tapi pondasinya tetap mereka, kawan-kawan di jalanan ini. Potensi dan kesadaran kami sekarang adalah bahwasanya kawan-kawan di jalanan itu, orang-orang yang dipandang stigma negatif tidak baik itu perlu juga diselamatkan. Nah, kami menyadari itu, kalau sekarang potensinya yang ada di masyarakat, orang-orang pergi ke majelis, nah orang-orang yang tidak pergi ke majelis tadi harus juga dirangkul. Nah, otomatis kalau belum cocok di majelis, nah, mereka harus punya majelis. Artinya kewajiban sebagai orang Islam atau manusia, dia harus belajar. Nah, belajarnya dengan cara apa? Kalau tidak mau pergi ke majelis, ya buat majelis. Nah, jadi sesimpel itu aja. Jadi pembangunan ini untuk orang-orang yang sudah dipandang stigma tidak baik. Nah, karena perjuangan seseorang mulia tuh ada titik yang namanya dihina. Nah, seperti tokoh-tokoh dalam Islam pun mengalami seperti itu. Nah, jadi potensi mereka mulia itu ada. Kenapa? Karena dihina sudah stigma. Stigmanya sudah negatif. Nah, tinggal bagaimana caranya adalah membuktikan. Makanya mereka ini tugul kalau dalam bahasa Banjar, atau istiqomah untuk membuktikan, ayo turun seminggu sekali majelis, kita ada majelis maulid, kita ada olahraga, kita ada musik dan segala macam gitu. Nah, dari mereka membuktikan, karena stigma ini, sekali lagi saya ulang, stigma ini harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, jadi kami sangat mensyukuri adanya problematika dalam masyarakat yang memandang kami tidak baik. Itu malah menjadi nilai positif bagi kami. Banyak anak jalanan yang hari ini berdiri di Yayasan Al-Ajib, salah satunya mereka berlatar belakang orang yang tidak mempunyai pendidikan, baik itu dari tingkat menengah, tingkat ke bawah, tingkat SD, SMP, dan SMA. Hari ini mayoritas anak jalanan tidak menempuh pendidikan. Dan di samping itu mereka sering mendapatkan tindakan diskriminasi dari lingkungan masyarakat, dari orang-orang di luar sana. Makanya karena itulah Yayasan Al-Ajib hadir, dan tentang peraturan pemerintah itu masih belum ada yang namanya menemukan sebuah solusi untuk anak jalanan, seperti apa harus dikembangkan, apakah mereka harus dibasmi dan lain sebagainya. Sebenarnya karena keadaan, ada dari mereka yang orang tuanya berantakan, ada yang memang dari faktor ekonomi. Nah, pada sebenarnya hati mereka ingin hidup normal. Nah, tapi karena keadaan, makanya turun ke jalan. Baik itu dari faktor ekonomi, karena ketidaktahuan daripada orang tua untuk bisa membangun bagaimana rumah tangga itu, bagaimana untuk anak, sehingga mereka turun ke jalan. Nah, belum lagi pengaruh-pengaruh dari negatif lainnya seperti narkoba, minuman-minuman keras, dan lain-lain lah. Nah, jadi kehidupan di jalan itu bagi mereka, ini tempat mereka di jalan. Tempat mereka bisa berkarya, tempat mereka bisa berbuat daripada seluruh apa yang mereka kehendaki. Nah, justru itu menjadi potensi adanya Al-Ajib ini. Jadi sangat disyukuri karena ada masalah, adanya perbuatan ini. Nah, tinggal dari kita aja bagaimana sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kami hanya melakukan, otomatis kami melakukan seperti ini, pasti ada stigma negatif ya. Nah, kenapa ya anak jalanan yang dibina di Al-Ajib masih mabuk, masih berkelakuan tidak baik, moralnya tidak baik. Nah, karena memang itulah tugas kami yang kami harus sadari. Karena ada masalah, otomatis kita selesaikan. Nah, kalau ada masalah, kita permasalahkan juga, tidak ada penyelesaiannya, maka dari itu yang membuat masalah baru. Nah, jadi sebenarnya tidak ada metode khusus, metode cara bagaimana. Nah, cuma ini berbicara tentang perjalanan kita. Perjalanan kita untuk mengabdi. Jadi seluruhnya ini diuji sekarang. Nah, bagi kawan-kawan di jalanan, mereka diuji untuk bangkit. Bagi kawan-kawan yang tidak di jalan, mereka diuji apakah mereka masih ada empatinya untuk manusia atau tidak. Nah, jadi ya saling aja lah kerjasama. Selama ini kami tidak mengerasi adanya fasilitas ini karena kami jangan sampai perjuangan Al-Ajib ini ada alasan. Misalnya tidak punya duit, nah, atau lagi hidup di jalan, kayak apa. Mulai aja dulu. Lakukan dulu. Nah, kebetulan ada Ajang 2018 tadi, dia meneliti selama setahun sampai 2019 selesai skripsinya tadi, namanya PPAJ, Youth Development Center. Jadi itu menggabungkan antara shelter
untuk pemuda bagaimana bergabung dengan anak jalanan. Maksudnya gabung nih, kita nih sama gitu nah. Nah, anak jalanan itu merasa punya rumah, pemerintah itu aman, nah, tidak ada lagi tindak kriminal di jalan, anak jalanan tidak meresahkan, tidak lagi di trotoar. Maka dari itu harus digabungkan namanya Youth Development Center. Nah, kami ajukan Youth Development Center atau PPAJ ini lomba inovasi. Alhamdulillah menang. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya mewujudkan. Nah, otomatis kami ini mau menggiring daripada bahasanya itu mensosialisasikan kepada seluruh elemen, baik itu mahasiswa, masyarakat. Nah, kalau pemerintah kan sudah tahu, tinggal dukungannya aja lagi. Karena Al-Ajib ini ada penuh dengan kekurangan. Jadi banyak kritiknya di Al-Ajib ini. Sama-sama yuk kita. Sama-sama kami tidak menutup diri bahwasanya kami banyak kekurangan. Ini kan masalah anak jalannya sebagai akibat aja. Nah, sumber utamanya tetap daripada yang mengelola daripada masyarakat ini. Nah, jadi sebenarnya peraturan daerah, Undang-Undang Dasar itu sudah ada dari 1945. Peraturan daerahnya sudah ada, dan bagaimana caranya melaksanakan ini. Jadi kawan-kawan yang ada di jalan itu hanya sebagai akibat. Nah, jadi sebelum memandang akibat tadi, kita harus cari sumber masalahnya. Nah, sumber masalahnya peraturan daerah, undang-undang ini belum terlaksana dengan baik. Nah, kalau dalam masa sekarang anak jalanan ini mempermasalahkan sumber masalahnya, mereka tidak bangkit, ini akan menambahi masalah. Nah, jadi dengan adanya Al-Ajib ini, wadah Al-Ajib ini sama-sama mereka bangkit, mudah-mudahan daripada segi pemerintah, masyarakat itu juga bangkit, akhirnya terjadi sama-sama kolaborasi untuk membangun Banjarmasin ini. Kalau sebagai pajangan itu berarti sebuah karya daripada pemerintah. Nah, karena pemerintah itu harus berkarya. Sebagai tagline Al-Ajib sama kayak tagline Al-Ajib juga, berkarya dan menginspirasi. Berkaryanya ada, menginspirasinya aja belum. Nah, cuma itu aja. Jadi bagus sudah ada karya tuh, cuma belum menginspirasi. Nah, maka dari itu didorong, Al-Ajib akan mendorong, kawan-kawan di jalan akan mendorong, bantuan daripada mahasiswa akan mendorong. Ayo, menginspirasi yuk. Kita menginspirasi, jangan cuma berkarya tadi. Ya, tapi sudah syukurnya berkarya. Artinya, satu sisi saya mensyukuri bahwasanya ada karya daripada pemerintah. Nah, satu sisi kita mendorong supaya ayo semangat lagi. Nah, karena kita ini sama-sama harus dibantu. Di awal tahun sampai 2018 itu kami memang membatasi dengan pemerintah. Karena dalam jenjang waktu itu 2012 sampai 2018 itu kami potensi untuk lebih berfokus, maksudnya. Lebih berfokus untuk membuktikan, mengumpulkan data bagaimana kekerasan di jalanan terjadi oleh pihak pemerintah. Bagaimana ketidakadilan itu belum sampai kepada mereka, bantuan segala macam. Nah, padahal mereka masyarakat Banjarmasin. Nah, jadi kami membuktikan dengan cara pengajian. Nah, kami membuka pola pikir dulu, kawan-kawan. Nah, setelah 2018 itu, kami alhamdulillah juara pemuda pelopor, membawa bidang pendidikan anak jalanan di Dinas Pendidikan Olahraga sampai ke provinsi, dapat juara 1 pendidikan. Akhirnya kami mengajukan. Nah, ini Pak, kerja kami dari 2012, pengabdian kami 2012, apalagi yang harus dibantah oleh pemerintah sehingga mereka tidak mau. Nah, karena ini menjadi polemik gitu. Kami pemerintah sudah membantu mereka, tapi mereka tetap aja di jalan. Nah, 2018 ada tempatnya Pak, Al-Ajib sebagai jaminannya. Ayo dibantu, ya ada tempat ini, ada tempat markas anak jalanan, ada kami punya studio musik, dan lain-lain lah. Bergabung di sini kah? Karena di sini pas lawan ada tuh, alhamdulillah kayak apa lah, ada pas sudah. Ya, ngaji, belajar maulidan. Jadi bergabung di Al-Ajib ini kurang lebih 1 tahunan. Al-Ajib sendiri sudah ada program, terus bergabungnya saya ke Al-Ajib akhirnya menghasilkan programnya lagi, yaitu program otomotif. Saya sendiri adalah pembina di khusus otomotif.
hati merasa tergugah karena melihat anak-anak jalanan kan gabung dengan kita di sini. Cara bekerja, cara belajarnya, ya kita prihatin. Dan ini satu satu terobosan atau program ini akan menghasilkan bagaimana caranya anak jalanan bisa lebih baik, yaitu dengan mengenal otomotif. Nah, akhirnya anak jalanan bukan hanya sekedar menadah tangan atau yang tidak karuan, akhirnya bisa memiliki skill. Nah, harapannya hanya itu. Pendidikan di jalanan itu berpengaruh besar kepada seseorang. Jadi kalau dia melihat keadaan di jalanan, merasakan keadaan di jalanan, dia akan tumbuh. Nah, maka dari itu kan Nabi menganjurkan kita untuk berziarah. Kenapa? Karena berziarah tadi mengingatkan kita kepada kematian. Nah, otomatis kita bisa baik. Nah, sama tadi kisahnya tentang ziarah. Kalau kita belum pernah melihat di jalan, bagaimana rasa empati kita, simpati kita untuk tumbuh, untuk membantu masyarakat. Sisi anak jalannya adalah survive atau bertahan hidup. Mereka memang dalam keadaan terpuruk, tapi mereka masih bisa bangkit. Dan itu mereka bukan cuma masih bisa bangkit, mereka membuktikan bangkit mereka. Contohnya mereka istiqomah seminggu sekali untuk pengajian, belajar dari Iqra, dan sisi ego mereka tuh sudah hilang. Kenapa? Karena umur sudah tua, masih mau belajar Iqra dari awal. Nah, otomatis ini nilai lebih yang harus kita pandang. Mereka mau menundukkan mereka untuk kebaikan. Tapi belum tentu orang-orang jujur itu mau, orang-orang yang misalnya melakukan kesalahan mau untuk jujur. Tapi mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka jujur tadi. Dan mereka memperbaiki. Nah, itu nilai lebihnya. Sebenarnya mereka ini tidak diarahkan karena mereka memiliki potensi sendiri. Nah, kita kembalikan potensi mereka itu dengan kita meyakinkan mereka bahwasanya ada yang mendukung. Selama ini anak jalanan itu terkesan hidup sendiri gitu. Nah, jadi dengan adanya Al-Ajib ini kita kembangkan potensinya dari dia sendiri harus. Nah, kalau mengaji untungnya apa? Misalkan hidup lebih baik, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya potensi itu yang kita temani. Jadi kalau Al-Ajib tidak pernah untuk mengarahkan, jadi harus dari mereka yang bangkit. Termasuk kalau misalnya ngamen, misalkan harus apa lagi kita mengerjakan apa supaya berhenti mengamen. Nah, itu dari anak jalanannya, dari Al-Ajib ini ya kan. Nah, memberikan solusi gitu kan, dan membuktikan bahwasanya harus ada solusi-solusi untuk Kota Banjarmasin dan semuanya lah. Jadi PPAJ yang besar tadi itu cita-cita besar tapi harus dilaksanakan. Nah, kami melaksanakannya sekarang. Fondasi utamanya adalah majelis. Jadi itu ada majelis tahsin Al-Quran, perbaikan membaca Al-Quran dari Iqra sampai Al-Qurannya. Nah, yang kedua ada majelis maulid. Jadi ada grup tuh, ada grup dari kawan-kawan kan, grup maulid dengan grup zikir nasid. Karena dari Datu Pelampaian kan torikoh daripada Samaniyah. Nah, jadi kami ingin melanjutkan daripada zikir nasid tadi. Nah, jadi dua itu pondasi kami. Nah, terus kami berkarya di bidang musik. Nah, itu berapa kali sponsor, alhamdulillah tembus. Ini untuk lagu Hijrah lagi, tinggal mendatangkan sponsor. Mudah-mudahan ada sponsor. Nah, karena ini lagu perjuangannya anak jalanan yang menceritakan bahwasanya kami ingin berubah. Nah, terus dari sisi ekonomi kami membangun bengkel. Nah, jadi dengan pian menyervis di bengkel, namanya program Manuntung Bengkel, itu program Yayasan Al-Ajib, itu membantu juga ekonomi kami, sehingga kami bisa membuat pesantren, mengoperasionalkan daripada majelis taklim dan musik serta lain-lainnya gitu. Nah, jadi ada itulah yang kami titip juga. Ini sekolah tinju. Nah, jadi alhamdulillah hari ini sparring nih Yunus. Nah, jadi pelan-pelan mudah-mudahan jadi atlet ke depannya dan bisalah mengabdi untuk di Yayasan Al-Ajib gitu. Nah, dalam bidang olahraga. Artinya ulun hanya menyampaikan bahwasanya PPAJ yang besar itu atau pesantren Al-Ajib yang besar itu harus kami lakukan dengan cara program-program yang mampu kami lakukan dan istiqomah. Yang intinya Al-Ajib ini dengan program PPAJ tadi itu berfokus di Kota Banjarmasin. Karena Kota Banjarmasin lah yang memiliki masalah daripada jalanan. Nah,
mungkin belum terangkul atau apapun gitu. Nah, jadi berfokus di Kota Banjarmasin, otomatis Kota Banjarmasin ini harus memiliki PPAJ. Harus memiliki sebuah fasilitas yang namanya PPAJ biar bisa menjadi kebanggaan untuk kota-kota lain. Jadi cukup kita untuk berkiblat ke lain. Misalnya Jogja sukses dengan pembinaan pengamennya. Kota Banjarmasin harus lebih sukses. Karena kita warga di sini. Membuktikannya harus di sini. Nah, jadi kita harus menjadi daripada kiblat tadi. Nah, kalau untuk rehabilitasi kami perlu di luar. Soalnya Kota Banjarmasin sudah penuh. Nah, karena dasar daripada rehabilitasi harus tidak boleh melihat jalan, harus di kampung. Nah, maka dari itu kami membangun pesantren di daerah Plehari. Nah, mungkin dua belah itulah yang harus dipahami kita, bagaimana pembagian masalah dan pembagian daripada solusi. Gitu. Jadi, kalau dari sisi anak jalanannya lah, yang pertama dulu, dari sisi anak jalan mereka harus bangkit. Jangan cuma kita memang dilihat lemah dan kita menjadi lemah. Kita harus bangkit, harus membuktikan baik dengan pendidikan, dengan agama, dengan ekonomi segala macam. Nah, itu dari sisi anak jalan harus bangkit. Dari segi masyarakat, mereka punya kelebihan kecukupan, baik harta, ekonomi, jalur, fasilitas, dan segala macam. Harus empati, melihat saudaranya, apalagi ikatannya saudara muslim, atau ikatan sama-sama masyarakat Indonesia. Lihat keadaan di jalanan itu, mereka perlu bantuan. Nah, dari sisi pemerintah, mereka punya kekuasaan, ayo lakukan kekuasaan tadi. Supaya apa? Masyarakat ini terayomi sehingga hilang daripada permasalahan-permasalahan di jalan. Nah, dari sisi perubahan, mahasiswa harus maju. Karena Tridharma Perguruan Tinggi itu membebani daripada kewajiban daripada mahasiswa, pendidikan, pengabdian, lawan penelitian. Nah, bangkit tadi, ambil dan laksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga bisa mengabdi di Yayasan Al-Ajib. Anak jalanan mempunyai tatanan hidup masing-masing karena mereka juga mempunyai potensi masing-masing dalam setiap orang. Anak jalanan hari ini hanya perlu kasih sayang, anak jalanan perlu pengawasan, anak jalanan hanya perlu diarahkan. Anak jalanan juga mempunyai style masing-masing. Hari ini Yayasan Al-Ajib hadir sebagai tamparan untuk pemerintah agar mereka untuk mengelola anak jalanan seperti apa. Karena Yayasan Al-Ajib tujuan utamanya adalah untuk membina dan mengarahkan anak jalanan yang hari ini beredar di Kota Banjarmasin.